Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi kita di kelas bootcamp sesi keempat. Jadi hari ini kita day 4, terus besok itu kita libur, Jumat, Sabtu, Minggu kita libur, dan masuk lagi nanti di hari Senin ya, 4 pertemuan lagi. Karena kita totalnya 8 pertemuan. Jangan bosan ya, semangat belajarnya. Oke. Oh iya, kemarin kita mau ke day 3 itu kayak bahas Trello ya. Kayaknya bisa digabung di materi yang day 6 yang tools productivity. Nanti digabung di situ aja ya kita prakteknya. Sekarang kita belajar ini dulu. Executive Support System. Ya. Nah, ini mirip sebenarnya sama yang kemarin, yaitu kayak kemarin itu kan lebih ke agenda manajemen. Sebenarnya kurang lebih mirip sih ya, tapi ini lebih ke kayak teknikalnya sih gitu ya. Jadi ini executive support systemnya untuk apa yang digunakan yang kita gunakan dengan kalender system. Jadi kayak yang kayak kemarin time blocking, jadi time blockingnya nanti bisa disesuaikan kayak mau dibikin kode warna biar lebih cakep gitu ya. Terus buffer time sama priority based schedule. Nah, di executive support system ini ada 5 sistem yang wajib dimiliki sama EA. Kalender system ya, ini udah makanya aku taruh di paling atas ya, udah nggak bisa diganggu gugat karena emang scheduling is number one. Terus task sama follow up system, communication system, information system, sama decision support system. Jadi sebenarnya itu executive support system ini kayak kita bikin sendiri gitu loh, sistem yang wajib kita buat, yang kita bangun untuk memudahkan pekerjaan kita sama pimpinan. Kayak aku bilang kemarin gitu loh, kalau kita tuh EA kayak punya tim lah gitu ya. Nah, timnya ini yang nanti akan membuat si sistem ini tuh akan bekerja gitu loh, workflow-nya. Kayak gitu. Yang pertama tuh kayak ada calendar system, terus nanti ada task follow up system. Nah, kalau kalender sebenarnya mirip sama kayak yang kemarin ya, kayak di day 3 gitu. Nah, kalau yang task dan follow up system ini satu tempat untuk semua task, terus apa biar lebih deadline-nya lebih clear gitu ya. Dan komunikasi sama owner terkait deadline juga jadi lebih mudah komunikasinya. Ya contohnya kayak yang digambar gini kan, ini kan kayak ya mungkin ini agak sedikit jadul ya, pakai kayak sticky notes, ditempel, yang komplit, yang mana, yang important. Nah ini kan kayak agak lumayan jadul lah ya, gitu. Nah dengan AI dan banyaknya sistem-sistem yang sekarang beredar di pasaran, ya kan, itu membantu banget sih kalau menurutku. Dan beruntung banget aku waktu itu ikut kelas project management yang ngebahas tentang Trello sama ClickUp gitu. Nah tools selain Trello sama ClickUp itu ya ada Notion, ada banyak sih sebenarnya tools. Ada kayak Asana kayak gitu. Mungkin teman-teman yang udah apa kayak ikut SGBVA terbiasa ya sama tools-tools kayak gitu. Ini sorry agak ada typo ya. G-Sheet harusnya. Nah ini juga ya kalau G-Sheet kan juga sebenarnya bisa dimodifikasi ya. Si Excel-nya itu tuh si sheet-nya itu bisa dimodifikasi kayak kemarin kita tambahin drop down, terus ada boxes kayak gitu yang buat nanti di checklist gitu loh. Nah, itu juga ada. Nah, kalau mau dibikin warna-warni juga banyak. Malah sekarang tuh aku masih aku dia nggak bergeser. Pokoknya sekarang tuh di Google Sheet tuh udah ada banyak fiturnya, template fitur gitu, nanti kita kayak tinggal pakai aja gitu. Tinggal disesuaikan walaupun misalnya kebutuhannya nggak sama persis, tapi bisa di-customize kayak gitu. Terus kayak ini executive support system ya kan, di communication system itu ada buat kayak kita bikin template email, terus udah gitu message framework-nya seperti apa, escalation-nya juga kayak gimana gitu. Nah, the power of communication itu akan meningkatkan value, relationship, customer, success, sama loyalty. Ini
ini benar-benar menggambarkan kalau komunikasinya tuh benar-benar bagus. Makanya namanya the power of communication, karena dia harus nih dari masing-masing ini nih harus punya power-nya, value-nya harus ada, relationship-nya juga harus ada, customer-nya juga harus bagus. Customer-nya dalam artian apa? Ya hubungan terhadap dengan customer ya. Dari value ini terus ke relationship, ke customer, akhirnya bisa sukses dan jadi loyalty. Ini kan sebenarnya jalan ya grafiknya. Kita harus punya value dulu. Apa value-nya? Tergantung dari core bisnis masing-masing perusahaan. Kalau teman-teman yang mau bergerak di bidang online, let's say value kalian apa? Apa kalian jago di SMM? Apa kalian jago misalnya kayak dibikin meta ads gitu kan? Jadi dengan modal misalnya seminim mungkin karena kalian jago ngatur keywords-nya gitu ya. Apa ya bahasanya tuh apa sih kalau di meta ads tuh? Pokoknya intinya kayak kata-kata SEO, search search engine officer ya atau apa sih O-nya aku lupa. Search engine optimization. Oh, optimization. Nah, tuh thank you loh udah dikoreksi. Nah, berarti kan dia itu kayak istilahnya mesin mencari untuk sesuatu hal yang optimal kan, gitu. Jadi kalau misalnya kayak dulu zaman aku pernah ada satu perusahaan, terus kena COVID, barang-barang di gudang nggak bisa keluar, artinya karena waktu itu nggak bisa keluar tuh gara-gara kayak ini kan kita nggak boleh ke mall atau semua dibatasin gitu kan sehingga kan banyak toko-toko tuh yang tutup. Nah kita yang udah kerja sama-sama toko-toko tersebut di dalam mall ya mereka nggak bisa bayar. Kenapa mereka nggak bisa bayar ke kita? Karena mereka kan nggak bisa jualan, ya kan? Pokoknya pas COVID kayak 2020 tuh dari 2000 berapa sih? Dari 2019 ya kayaknya ya COVID ya. Aku lupa apa pas iya 2019 akhiran deh kayaknya. Karena aku nikah pas COVID 2020 waktu itu. Asal lagi tinggi-tingginya lagi. Nah, itu kan mall tutup. Pokoknya hampir semuanya tuh kayak nggak ada pergerakan penjualan kan. Makanya online muncul dari situ kan. Akhirnya karena udah mulai banyak orang yang pada belanja online, akhirnya barang-barang yang di gudang itu kita jual secara online. Kayak gitu. Dan aku juga lumayan, alhamdulillah bisa meraup keuntungan dari situ tuh waktu itu. Masuk ke kantong pribadi. Karena dulu karyawan diperbolehkan menjual itu, karyawan diperbolehkan membuat toko online dan menjual barang-barang yang ada di gudang dengan catatan harganya udah harga yang ditentukan sama perusahaan. Dan pada saat itu karena kayak masih trial error, mereka tuh jadi kayak ya udah pokoknya misalnya beli di kita 5.000 ya, kalian mau jual 50.000 juga nggak apa-apa kayak gitu. Nah, yang bikin cuannya banyak karena customer. Kenapa? Karena si produk itu, let's say lah aku jualan apa ya yang bermerek ya, yang keren ya. Lagi nyari-nyari nih ya. Anggaplah misalnya kompor gas. Aku pas nengok pas kompor gas ya, karena aku ini online di dapur. Tempat paling PW kalau menurut aku buat webinar. Nah, si kompor, semua orang tuh tahu dong merek kompor Rinnai Quantum misalnya gitu kan ya. Bukan endorse nih ya. Nah, terus ketika terus misalnya ketika punya toko, bosku yang punya pabrik. Nah, dia tuh beli kan ke bos aku nih. Dia pesan apa namanya? Merek. Jadi sebenarnya tuh aku memproduksi aku bukan pabrik Rinnai, aku hanya pabrik pembuat apa namanya? Home appliances. Ya. Jadi aku memproduksi kipas angin, terus misalnya kompor gas, blender, apapun lah yang judulnya tuh home appliances. Nah, misalnya mereknya apa ya yang paketnya lengkap? Anggaplah sebut mereknya Philips ya, jangan Rinnai deh. Kalau Rinnai kayaknya cuma satu kompor doang. Nah, anggaplah misalnya mereknya si Philips. Ketika itu ceritanya si pabrik Philips gitu kan. Nah, dia kan maklon ke aku dong, ke bos aku gitu kan. Saya pesan ini ya, apa blender apa segala macam. Jadi semua packagingnya itu based on brand customer kan. Masih customer itu kan si Katika gitu kan. Ketika oke, semuanya pakai desain kita ya, brand kita ya, namanya Philips misalnya kayak gitu kan. Semuanya itu dicetak atas apa dengan apa jumlah order dan semuanya itu kan udah disepakati di awal. Udah ada perjanjiannya segala macam gitu kan. Sampai ke kardus-kardusnya tuh semuanya tuh desain brandnya Katika. Jadi
kalau aku jual barang dari pabrik aku dengan mereknya Kartika, orang tuh nggak akan pernah tahu kalau itu tuh beli di pabrik aku gitu loh, ya kan? Maksudnya nggak akan pernah tahu kalau itu bukan beli dari langsung pabriknya Kartika kayak gitu. Nah, ketika COVID itu, karena perusahaan aku tuh punya value pembuat produk home appliances. Nah, karena kita relationship-nya bagus sama Katika, oke, Katika selalu setiap ngambil barang bayarnya sesuai dengan jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo, pembayarannya selalu bagus, sesuai termin lah gitu ya. Nah, customer-nya itu adalah kan Katika tuh yang punya brand, ya kan? Nanti Katika itu berarti kan Katika customer-nya bos aku kan. Sukses nih hubungan kita kerjasamanya, terus jadi loyalty kan, maksudnya jadi pelanggan dong ya kan, jadi Katika tuh jadi kliennya aku gitu kan. Nah, ketika COVID kemarin itu menyerang, Katika kan misalnya jualannya anggaplah kayak Informa gitu ya, apa sih yang ya pokoknya alat rumah tangga lah misalnya kayak Informa atau misalnya S Hardware ya. Kan karena bukan penjualan, karena visitor ke mall itu dibatasin, jadinya nggak bisa jualan, otomatis pelanggan sepi, barang nggak bisa, maksudnya barang nggak keluar dengan semestinya, nggak sesuai dengan rencana. Nah, kalau barang nggak sesuai dengan rencana keluarnya, otomatis pemasukan dari perusahaan Katika juga macet dong, ya kan? Yang tadinya harusnya sehari itu paling nggak bisa keluar misalnya 10 produk, ini udah seminggu aja cuma satu, misalnya gitu kan. Sebelum beralih ke online ya. Nah, terus udah gitu, ketika itu cuma ada pembeli kayak misalnya dalam 1 minggu itu cuma satu, dalam sebulan yang harusnya targetnya 500 produk yang keluar ternyata cuma let's say kayak 100 produk karena keterbatasan pada saat itu ya kan, pada si COVID itu. Nah, otomatis kan pembayaran ketika ke perusahaan aku juga macet kan. Nah, itulah yang waktu itu terjadi di perusahaan aku juga tuh. Tapi karena komunikasinya bagus ya, pada saat itu akhirnya kan ketika bilang dong, aduh sorry ya kita belum bisa bayar nih, bla 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 segala macam karena nggak mungkin kita bayar, kita tumpuk barang, sedangkan barang nggak bisa keluar dari tempat kita, kayak gitu kan. Nah, bosku bilang nggak bisa gitu dong. Gue juga kan udah keluar duit gue udah keluar duit buat beli bikin barang, buat bahan baku apa segala macam. Kalau lu nggak bayar, gue juga nggak bisa bayar karyawan gue, kayak gitu kan. Akhirnya win-win solutionnya adalah ya karena memang udah nggak bisa dipaksa ketika untuk berjualan karena dia jualannya di mall. Pada saat itu semua dibatasin kan, yang masuk harus pakai scan barcode lah kayak gitu-gitu kan. Akhirnya bosku memutuskan, oke, karena dia udah dengar gembar-gembor banyak jualan online, bla 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 bla, kita dipanggil semua ke ruang meeting, karyawan boleh jualan online, barang-barang yang ada di gudang. Nah, karena dia brandnya Philips dan itu tuh brand misalnya high end brand gitu kan ya, yang misalnya oke lah buat blendernya aja tuh Philips misalnya harganya 1 juta kayak gitu kan. Nah, sedangkan perusahaan aku tuh jual kan nggak segitu kan, nggak 1 juta. Let's say lah dia jualannya berapa ya? Misalnya kayak 300.000, 500.000 lah misalnya, 500.000. Atau misalnya 3,5 lah, 350.000. Harga jual ke Katika kan pasti akan hitung ada pajak, bayar karyawan, sewa tempat, bla bla bla, ada margin segala macam, akhirnya makanya harga jualnya jadi 1 juta kan, kayak gitu. Nah, aku waktu itu jadi ketimpa rezeki orang mau menikah katanya ya, kalau mau nikah tuh ada aja rezekinya, bisa kayak gitu. Nah itu akhirnya kita semua waktu itu dipilih 10 karyawan dulu, karena aku sekretarisnya, bikinlah, tadinya sekretaris aku itu bikin toko untuk bosku, karena memang brand toko itu udah dibuat di kantor gitu, jadi kita yang suruh jalanin kan. Nah, terus aku tanya sama bosku, aku boleh nggak Pak jualan? Aku bilang, boleh, kamu mau jualan apa? Ya sama kayak gitu produknya, tapi nanti yang jalanin calon suami aku ya, karena dia waktu itu kena PHK gitu, karena COVID, kena pengurangan karyawan kan. Aku bilang udah jualan aja, bikin Instagram, bla 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 bla, dan uang nikahnya dari situ. Dari hasil menjual itu. Karena udah brandnya misalnya kayak Philips gitu kan, udah terkenal blendernya Philips tuh bagus apa segala macam, harganya 1 juta. Ya aku jual misalnya harga 800.000, 700.000, siapa yang nggak mau ya kan? Nah, itulah the power of communication, itu dari situ. Ketika semuanya ini, masing-masing ini terbangun, semuanya komunikasinya pasti akan sangat-sangatlah mulus
gitu. Nah, kenapa? Apa kaitannya dengan template email gitu kan ya, dengan message framework, dengan escalation rule? Ya karena kalau teman-teman template emailnya sembarangan, ya nggak akan baik komunikasinya gitu. Karena makanya biasanya aku kadang suka dulu ya, aku bikin template email itu tuh ada beberapa kayak misalnya 2 atau enggak 3 template email. Kenapa aku bikin kayak gitu? Biar gampang kalau aku butuh sesuatu hal yang dalam keadaan mendesak, aku tuh nggak dipaksa mikir dalam waktu 5 menit harus bikin kata-kata gitu loh. Karena case by case itu kan kayak sebenarnya berulang ya teman-teman ya. Misalnya kita udah pernah mengalami hal ini case-nya, oh ya udah tahu dong jalan keluarnya gimana, solusinya kayak apa. Terus misalnya kita mau nulis emailnya gimana bahasanya, itu kan udah terlatih ya karena kayak udah day by day banget gitu maksudnya masalah-masalah di kantor pekerjaan itu pasti ada gitu kan. Jadi aku udah punya tuh template emailnya kalau misalnya kita mau follow up misalnya atau kita mau mengabarkan sesuatu yang something urgent came up gitu. Kayak gitu. Nah, jadi nanti tinggal isinya itu tinggal aku sesuaikan kayak gitu. Jadi di draft email aku tuh udah ada tuh misalnya tuh 3 draft. Nanti tinggal kita pilih aja, terus nanti tinggal disesuaikan isinya, langsung kirim. Itu sangat-sangat menghemat waktu dan menghemat otak untuk bekerja gitu ya, kayak gitu. Nah, kalau untuk struktur template emailnya itu subjeknya sama kayak di pertemuan ketiga kemarin yang aku sampaikan, subjek lainnya itu harus clear dan ada action oriented gitu loh. Jadi kayak harus ngapain sih? Ya, maksudnya email ini tujuannya ngapain itu harus dijelasin di email. Jadi misalnya emailnya mau terkait follow up ya udah misalnya ditulis aja di subjeknya follow up masalah apa gitu kan. Kayak gitu. Terus opening core message-nya. Terus CTA-nya jangan lupa ya, call to action-nya sama professional closing. Professional closing ya standar lah, sestandar kayak misalnya jarang sih yang udah pakai sincerely yours tuh udah jarang banget ya. Itu zaman dulu banget tuh aku sekolah sekretaris tuh belajar itu. Sekarang tuh udah kayak ya best regards, warm regards, regards, even regards doang, maksudnya kayak gitu-gitu. Iya kalau misalnya CTA seperti biasa lah, misalnya kita tunggu ya balasan ini, kita harap email ini direspon kurang dari waktu 14 hari kerja, misalnya kayak gitu. Semacam itulah. Itu pasti teman-teman juga udah jago sih sebenarnya. Nah ini contoh kalau misalnya kita mau follow up. Jadi langsung aja subjeknya kan ditulis misalnya follow up budget approval Februari. Boleh dikasih dalam kurung kayak gini, boleh juga, enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Dear siapa namanya following up on the budget proposal shared on 10 February. May I kindly check if there are any updates or revisions required. Tuh kan? Please let me know your availability for or feedback by Thursday, bla 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 bla. Thank you for your time. Best regard, Riana. Kayak gitu. Nah, ini kan singkat, padat dan jelas, nggak bertele-tele kan. Dan yang perlu diperhatikan gaya bahasa. Aku tadi ngomong bertele-tele jadi ingat gaya bahasa. Kenapa? Karena pimpinan itu beda-beda. Ini sama kayak yang aku sampaikan di free webinar ya. Itu tuh apa namanya, banyak banget orang yang banyak banget kan tipikal karakter pimpinan itu perlu dipelajari kan, tapi ya insya Allah sih day by day itu pasti akan nempel di otak kita tipikal beliau tuh seperti apa gitu. Nah sehingga email ini karena kita merepresent beliau gitu, jadi ya kalau misalnya beliau tipikal orang yang senang basa-basi ya ditulis basa-basi dulu di awal gitu. Thank you untuk kerjasamanya, bla 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 kayak gitulah. Nah, ini misalnya kalau mau kirim by WhatsApp, kadang-kadang suka ada yang tanya, sebenarnya ada nggak sih kalau by WhatsApp itu pakai template email nggak? Pakai template nggak sih? Atau saya biasa aja? Karena secara umum WhatsApp itu kan kayak alat komunikasi harian ya, di mana alat komunikasi harian itu WhatsApp itu bisa dibagi dua tipikalnya, formal atau informal. Secara bahasa, kalau misalnya kayak kita di grup kan ya informal aja gitu kan ya, nggak apa ya kalau cuma ngucapin salam menurutku standar lah ya gitu. Nah kalau yang misalnya sama pimpinan itu pasti ada berbeda. Sebenarnya ya tergantung pimpinannya juga kayak gitu.
Jadi framework-nya itu konteks, action, sama ask gitu ya. Kenapa pesan ini muncul, apa yang sedang atau akan dilakukan, dan apa yang harapan dari si penerima. Kayak misalnya, boleh masukannya Pak terkait laporan ini perlu ada tindak lanjut yang begini, 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 begini nggak? Ingat, kita nanya tapi kayak ngasih solusi ya, kayak pilihan, kayak gitu. Jangan nanyanya dilempar mentah-mentah, kecuali hal itu tuh kayak sifatnya tuh benar-benar baru banget kita kerjain. Maksudnya kayak si pimpinan ini punya klien baru apa segala macam dan yang mau dibahas nih benar-benar new project. Boleh bertanya tapi tetap nanyanya yang menunjukkan kita tuh elegan gitu ya. Jadi kayak jangan terus gimana Pak? Jangan kayak gitu ya. Jadi misalnya oh baik Pak, tapi sebenarnya saya kurang paham deh Pak kalau untuk misalnya di bagian ini apa nanti maksudnya Bapak tuh gini 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 sehingga nanti workflow kerjanya atau misalnya sehingga nanti tujuan proyek itu gini-gini. Ya itu kan beda ya. Sedikit memberikan kesan kita tuh kayaknya menanggapi proyek itu secara serius, walaupun kita nggak tahu gitu. Tapi ada sisi kesan kayak kita tuh pinter gitu loh, maksudnya kayak oh kita merhatiin ya. Tapi kalau yang kayak tadi pertama tuh kan kayaknya kita cuek banget gitu kan terhadap hal-hal itu. Nah, ini contoh chat profesional ala EA. Pak, meetingnya gimana ya? Kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau nanya dan kita mau memberikan kesan profesional, kayak ya contohnya kurang lebih kayak gini. Pak, terkait meeting dengan vendor A hari Kamis pukul 10 pagi, katanya agenda sudah final dan peserta sudah siap. Apakah Bapak berkenan untuk proses sesuai jadwal? Ini sih kayak formal banget ya, tapi kata-kata di bawahnya boleh diganti misalnya, Pak mohon info atau arahan kalau misalnya meetingnya perlu ada tambahan materi atau yang lainnya. Kayak itu boleh, kayak gitu. Atau misalnya Pak mau konfirmasi, misalnya di bagian bawahnya ya Pak mau konfirmasi untuk meeting dengan vendor A, gak ada perubahan ya. Ya itu masih bisa kayak ya hitungannya masih sopan. Kalau ini kan terkesannya baku banget ya. Apakah Bapak berkenan untuk proses sesuai jadwal kayak gitu? Ya baku banget gitu, tapi pasti kalau ngobrol sama pimpinan juga nggak akan sebaku ini sih. Tapi kalau misalnya tipikal pimpinan yang baku ya mau nggak mau. Karena kita kayak slime yang harus bisa dibentuk menjadi apapun gitu. Nah, terus kalau menurutku teman-teman perlu memahami ini ya, sabar kalau aku bilang gitu ya, sabar light. Situation, background, action, and recommendation. Jadi kenapa aku bilang sabar? Ya biar lebih gampang aja diingatnya. Jadi kita harus tahu kondisi saat ini tuh seperti apa gitu ya. Apapun itu ya, mau lagi baik mau enggak. Dan ya to be honest kalau misalnya ngomongin perasaan apalagi aku perempuan, kayak misalnya kondisi saat ini tuh kadang nggak cuman kondisi di perusahaan aja sih yang dipikirin saat ini, kadang mikirin perusahaan, mikirin kondisi mood pimpinan, even kadang mood kita juga berantakan kan ya. Namanya kita hidup pasti akan ada sedikit problem-problem kecil yang misalnya dari rumah udah oke, bangun tidur kayak oh thanks God misalnya kayak gitu udah bangun pagi ini kayak masih dikasih kesempatan bernafas, masih dikasih kesempatan mensyukuri hari dengan bisa bekerja kayak gitu kan. Bangun nggak kesiangan, terus bangun seger itu kan paginya kayak udah moodnya udah keren banget kan kayak gitu udah enak banget mandi kayaknya seger sarapan oke nggak taunya di jalan something bad happen, misalnya kita lagi nunggu ojek gitu kan, terus ternyata tuh ada misalnya motor tapi yang knalpotnya berisik gitu atau enggak yang asapnya banyak banget kayak gitu kan. Itu kan kadang menurunkan mood ya yang kayak gitu kan. Even itu kecil gitu loh, cuman kadang pagi-pagi udah kayak happy banget, kayak udah sebegitu semangatnya terus kayak ada something bad happen walaupun kecil tuh kan kadang kayak ganggu mood gitu kan ya ampun udah kayak kalau nggak misalnya udah keren-keren pakai minyak wangi juga apa segala macam terus kena asap kendaraan yang misalnya kayak kondisinya lagi nggak banget tuh asapnya tuh gitu. Kalau yang biasanya kerja di Jakarta nunggu di halte tuh notice banget deh, itu pasti relatable kayak gitu kan. Atau jadi nunggu Gojek, nunggu Grab gitu kan di halte gitu. Gitu tuh kadang-kadang kayak gitu.
Terus background-nya ya, konteksnya kita juga perlu pahami. Action-nya apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan itu kita juga perlu pahami. Action itu kalau di sini kenapa aku tulisnya apa yang sudah dilakukan karena buat bahan kita laporan. Ya, tapi action apa yang akan dilakukan itu sebagai bahan antisipasi. Sama recommendation. Karena sudah ada action yang dilakukan, kalau misalnya ada something happen, itu IE udah harus cepat pemikirannya, harus ngasih saran apa buat memperbaikinya. Apalagi kalau misalnya teman-teman dihadapkan dalam situasi yang misalnya let's say meeting. Meetingnya tuh live dalam arti itu apa ya? Kayak meeting BOD BOC misalnya. Itu kan kayak sakral gitu ya, sebulan sekali. Meeting kayak monthly meeting itu. Nah, terus pada saat meeting tuh misalnya ada sesuatu hal yang terjadi, itu biasanya ya itu udah kayak langsung sesimpel internet connection-nya mati. Kayak gitu ya. Sesimpel itu. Terus internet connection-nya mati dan kita kan kayak harus buru-buru telepon IT apa segala macam. Nah, terkadang ketika ada jeda si IT datang ke ruang meeting misalnya kayak gitu. Itu kita udah harus smart loh. Mau ngapain itu kayak nggak bisa tuh IE-nya cuma duduk diam kayak gini. Bosnya pasti nanya, "Kamu udah telepon IT ya, Kak?" "Iya, sudah, Pak." Nah, itu kita tuh pasti akan acting lah sedikit misalnya, "Coba bentar ya, Pak, router yang di sini saya coba cabut dulu, nanti siapa tahu emang routernya aja yang perlu di-refresh." Kayak gitu dan udah kayak jadi manusia kayak super serba bisa, padahal cuman biar suasananya nggak awkward aja sih, kayak gitu. Ya kalau udah apapun segala usaha yang dilakukan dan ternyata masih nggak bisa, wifi-nya kayak masih mati, ya udah mau nggak mau tunggu IT. Kayaknya paling telepon lagi cepetan buruan cepetan bos dia ada di sini semua. Nah, itu kalau kejadian baru pertama kali kayak gitu. Nah, kalau aku nih setiap kali meeting BOD BOC karena sering banget nggak tahu kenapa tuh suka ada trouble, entah kabel HDMI-nya lah, entah tiba-tiba misalnya mereka misalnya kan masing-masing manajer bawa laptop gitu ya. Mereka ketika ganti laptop dicolokin koneksinya lama apa dah ada aja deh gitu. Dan aku tuh selalu memantek si IT satu orang tuh di pantry ruang meeting. Lu di sini sampai meeting selesai, nggak mau tahu. Aku kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa aku tinggal lari ke pantry, dia yang nanti yang babak belur kan kayak gitu. Dan sama antisipasinya juga udah dilakukan tuh gara-gara sering kita kayak misalnya ganti laptop koneksinya kayak jadi lambat, koneksi HDMI-nya kayak gitu ya. Akhirnya ya udah, aku udah yang kayak bilang udah deh kumpulin materinya di aku bilang gitu ya. Nanti aku kayak siapin satu disknya kayak misalnya aku pakai flash disk atau misalnya nanti ditaruh di laptop siapa. Jadi laptopnya itu aja terus nggak ganti-ganti. Tinggal manajernya aja yang paling duduknya bergeser kayak gitu. Jadi antisipasinya udah harus cepet, bet gitu kayak mikirnya. Padahal nanti kalau udah selesai itu kita nggak tahu apa ya, abis itu selesai kita langsung yang kayak dan jujur Li ya, capek capek banget loh kadang kayak apa ya, aku pernah banget tuh ngerasa kayaknya capek banget ngerjain cuman karena mikirin antisipasi yang kayak harus kayak nggak boleh salah dan harus cepat ada solusinya gitu. Pernah satu kejadian menurutku ini nggak enak banget sih di aku pribadi, aku nggak suka digituin, aku kayak ngerasa direndahkan gitu loh pada saat itu. Dan aku bilang sama bosku, sama GM-ku, aku bilang aku nggak suka, aku bilang kayak gitu, aku diperlakukan kayak gitu. Karena jadi itu ceritanya ada salah satu bos, dia tuh suka banget sama snack makanan itu, gitu ya. Sebut saja makanannya anggaplah tape goreng gitu misalnya. Nah, di tempat kerjaku itu menyediakanlah si tape goreng ini, ya kan. Nah, teman-teman tahu kan kalau tape peyem gitu kan, kadang kan ada yang dia rasanya agak-agak manis dan teksturnya lembut, empuk kalau dia kayak udah matangnya bagus. Tapi tahu kan kalau yang dipajang di toko-toko oleh-oleh, kadang tuh mereka yang kayak masih keras misalnya, jadi perlu menunggu beberapa hari. Nah, begitu pula kendala kalau teman-teman tuh jualan makanan. Misalnya teman-teman jualan kayak misalnya sesimpel teman-teman jualan es campur, es buah gitu ya. Teman-teman kan pasti jaga-jaga dong kalau misalnya beli buah, misalnya setriki alpukat
Kalau teman-teman beli alpukatnya yang udah matang, besok misalnya penjualannya nggak rame, alpukatnya misalnya, ya sayang nih spoil. Kayak gitu kan. Kalau misalnya tapi nggak dibelinya yang mengkal, misalnya besok rame, habis buat besoknya mengkalnya belum matang. Nah, itulah yang terjadi di aku pada saat itu. Si tape itu NA, nggak dijual. Aku udah yang kayak, cuman tape doang aja. Aku sampai yang marah-marah waktu itu sama orang kitchen. Nah, bosku lagi cuti. Jadi semua segala meeting itu dilimpahkanlah ke aku. Akulah yang ikut meeting. Yang bikin bahan meetingnya bos aku waktu itu ya, karena dia mau cuti, dia cuti bilang ini pakai kayak gini Rena, apa Goje yang bikin, dia bilang gitu kan. Goje yang bikin meetingnya, lo baca, yang nggak ngerti lo tanya gue sambil sekalian belajar kalau nanti lo ditanya. Oke, ya tuh. Dan itu masa itu topiknya tuh selalu diungkit, masa sih perusahaan kayak gini aja nggak bisa menangani masalah tape bla bla bla. Wah, aku nggak terima ya digituin kan. Terus udah gitu aku langsung WhatsApp orang di operasional, aku bilang gini, cari tahu kenapa tape nggak ada di kitchen. Aku kayak gitu kan. Karena aku emang jujur aku belum ngecek si tape itu. Gitu kan. Emang salahku sih, aku nggak ngecek tape itu tuh ada apa enggak. Gitu. Karena harusnya kalau ada bapak ini datang, kita udah tahu tuh harusnya ada tape. Kayak gitu kan. Nah, meeting itu tuh nanti akan berlanjut after lunch gitu kan. Nah, terus karena aku sama bosku yang ini tuh deket banget, dan ngomongnya tuh kadang kita udah kayak gua lu gitu kan ya gitu. Udah. Aku WhatsApp tuh sambil di ruang meeting. You know what? Aku bilang gitu. Di kitchen tuh nggak ada tape. Dan gue juga salah sih, gue nggak ngecek tuh tape tadi pagi ada apa enggak. Abis nih gue dicecer cuma masalah gara-gara tape. Kata aku bilang ini kampret, aku kayak gitu kan. Terus bos aku WhatsApp bales, kenapa emangnya tape? Dia bilang gitu. Tape nggak ada. Terus kayak kita tuh di ngenyein gitu loh. Aku bilang gitu. Kayak kita tuh dikecilin banget, kayak gila sih, masa nggak bisa sih cuman apa orang operasional ngurusin tape gini, kan emosi ya, cuman tape doang gitu kan, ruin my mood banget tuh gara-gara tape. Terus udah gitu ya, aku bilang gitu, orang kitchen juga aneh deh, udah tahu tapenya yang ini nggak ada gitu loh preparation, yang tapenya ini kayak, iya aku jadi kayak menyalahkan orang juga gitu kan. Beres meeting pertama, jadi itu kayak mau meeting BOD BOC, tapi kita ada meeting internal dulu gitu kan ya. Meeting BOD BOC-nya tuh after lunch. Beres dari ruang meeting, aku telepon ke kitchen, aku bilang gini, aku telepon adminnya, aku marah-marah sama adminnya kan, aku bilang kenapa tuh tape nggak ada, aku bilang gitu kan. Kata dia, iya soalnya sebenarnya tape ada, ready tapenya, tapi kondisinya tuh tapenya kayak belum matang sempurna, sehingga kalau misalnya dibikin tape goreng itu nggak akan enak, kata bilang gitu. Jadi ya kita daripada paksakan jual dan misalnya si tamu itu komplain, ya kita nggak jual, dia bilang gitu kata admin. Gue bilang, ya tapi kan tape itu banyak yang jualan tape, aku bilang gitu. Emangnya sepanjang Bogor Raya ini nggak ada apa yang jualan tape, aku bilang gitu. Ya cuman kan jadwal belanja purchasing itu kan udah, maksudnya nggak setiap hari emang ada jadwalnya kayak gitu kan. Aku langsung bilang gini, gua nggak mau tahu dari kitchen yang sekarang, cari tuh tape sampai ketemu. Terus tapi belinya pakai uang siapa? Pakai uang gue. Aku langsung kayak gitu kan. Cepetan, ambil ke kantor gue, duitnya cari keluar. Gue bilang gini, kalian kalau butuh surat izin, ambil surat izin, gue yang tanda tangan, kalian keluar. Aku bilang gini, cari tuh tape. Gue nggak mau tahu jam 2 meeting BOD BOC harus ada tuh tape aneka warna, aneka rasa kayak apa. Aku bilang kayak gitu kan ya. Aku bilang tuh sama bosku, masalah tape gue udah beres ya, udah gue beresin tuh, udah gue suruh tuh anak kitchen beli, gue bilang gitu. Kata dia, lu beli pakai duit siapa? Kata dia gitu. Kan pasti bakal jadi pertanyaan tuh ke finance, kenapa beli tape di luar jadwal pembelian purchasing? Pakai duit gue, nggak usah diganti, udah yang penting ada. Gue bilang kayak gitu tuh. Terus aku dulu sampai sebegitunya tuh saking keselnya, dan harus bisa secepat itu memecahkan masalah. Nanti urusan uang ganti belakangan maksud aku gitu kan. Bilang, herannya cuma masalah tape doang jadi panjang gini aku bilang kayak gitu. Terus kata bosku bilang, ya lah kayak nggak tahu si bapak itu aja, bapak itu kan hal-hal kecil suka jadi besar-besarin, itu kan menguji kesabaran gue, nggak bisa digituin, nggak terima gue, aku yang masih marah-marah kayak gitu kan. Terus jam 2:30 bosku WA, gimana masalah tape, aman, gue bilang gitu. Itu tuh meeting BOD BOC di jam 2 itu dibahas lagi tape itu sama si bapak itu.
ada nih sekarang tapenya. Kata dia, terus aku cuma jawab gini, ya iyalah Pak, masa masalah tape kecil aja nggak bisa nyelesain. Aku saking sebelnya aku jawab aja tuh kayak gitu. Terus bos-bos yang lain langsung yang ngeliat aku antara kayak si Riana oke juga, tapi kayaknya ngomongnya ngeselin kayak gitu tuh. Itu itu hmm, itu ya itu ya teman-teman harus bisa ketika posisinya udah ada di situ harus bisa tuh menyelaraskan emosi diri yang meledak-ledak sama pokoknya menyeimbangkan sesuatu biar semuanya tuh cepat ada solusinya gitu. Jadi sama template email sepenting itu. Bayangin kalau teman-teman lagi di posisi yang buru-buru atau nggak ada sesuatu hal yang urgent, terus teman-teman nggak punya template email atau nggak punya kalau WhatsApp sih bebas ya mau punya template atau enggak. Aku kalau WhatsApp udah nggak pakai template karena menurutku WhatsApp biasanya komunikasinya nggak terlalu yang formal. Kalau email formal banget kan aku mikirnya. Dan biasanya komunikasinya ya formal tapi nggak yang harus kayak email gitu loh kalau menurut aku kalau di WhatsApp gitu ya. Nah, terus udah gitu bayangin aja tuh teman-teman kalau teman-teman ada di posisi yang lagi benar-benar urgent harus balas email terus teman-teman nggak punya template pasti di depan apa namanya di depan handphone tuh kayak cuman kayak gini-gini dong dan hapus lagi buang waktu banget email kan bisa dipindahin ke handphone kan gitu kalau teman-teman lagi di jalan mobile harus kayak gitu ntar pasti bosnya kayak baru juga ngetik udah kamu balas belum emailnya ya, seperti itulah kehidupan yang seru tapi kelam atau kelam tapi seru. Contoh lainnya, Pak, vendor X meminta reschedule meeting. Awalnya dijadwalkan Jumat, namun mereka available di Senin pagi. Saya sudah cek kalender, slot Senin jam 9 masih kosong. Apakah Bapak setuju jika saya konfirmasi ulang ke mereka? Nah, ini nanya, tapi kita udah kasih solusi, maksudnya dalam arti kita udah ngecek, kita udah tahu jawabannya di sini. Jadi nggak cuma sampai di Senin pagi, menurut Bapak gimana? Nah, itu tuh nggak sopan tuh. EA-nya begitu, nggak usah dia jadi EA kalau cuma bisa kayak gitu ya. Admin pun lebih pintar dari EA kalau EA-nya jawabnya kayak gitu ya. Jadi kasih solusinya, artinya ini kita udah ngecek kan, saya udah cek kalender, ini kan solusi nih, slot Senin jam 9 pagi masih kosong. Apakah Bapak setuju jika saya konfirmasi ulang ke mereka? Jadi kayak setuju nggak kalau hari Senin itu dipindahin jam 9 pagi? Ya, itu yang membuat kita sedikit lebih berbeda. Walaupun mungkin sebenarnya kalau cuman dalam bahasa kayak gini, everyone can do it ya. Tapi kalau kita kayak melakukan ini, kita akan terlihat lebih proaktif dan strategik. Bukan sekedar messenger atau forwarder. Karena banyak banget orang yang masih kerja kayak forwarder gitu loh. Jadi kayak cuma nge-forward apa yang dia terima. Nah, kenapa proaktif? Apa dan nilai yang diambil dari proaktif? Yaitu dari dia udah ngecek si schedule. Ternyata di hari Senin masih ada yang ya kosong slotnya. Nah, strategiknya apa? Ya ini, dia udah mengerjakan dari hasil yang si proaktif ini. Ya kan, dia udah lihat Seninnya kosong, nah dia konfirmasi ulang. Nah, ini final decision-nya tinggal di pimpinan. Misalnya pimpinan bilang, aduh pagi banget sih mau meeting berat-berat, jangan pagi-pagi deh meetingnya. Coba kamu cek, masih ada nggak jam habis makan siang atau apa. Terus misalnya dicek, di jam makan siang ada Pak, tapi waktunya mepet cuma setengah jam. Makanya kenapa ini saya masukin ke pagi karena mumpung justru masih pagi, jadi harusnya masih fresh ya Pak ya kita kalau misalnya mau diskusi masih enak lah moodnya udah nggak ke-distract sama yang lain. Pasti kan pimpinan juga bilang ya boleh juga lah. Udah paling gitu doang. Gitu. Nah, apa itu escalation rule? Ya kan, escalation rule itu masalah apa yang boleh ditangani sendiri, masalah apa yang harus dilaporkan, dan batas waktu sebelum mengeskalasi. Kayak gitu. Jadi kita tahu kapan kita harus naik kayak isu, naiknya ke siapa, terus cara nginfoinnya gimana. Karena apa ya kalau aku bilang tuh bahasanya kayak ini nih yang bisa jadi bikin orang green flag atau red flag. Karena
Makanya kenapa EA itu confidential itu karena banyak banget kalau udah sampai sini pembahasannya itu banyak yang sifatnya itu konfidensial gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kita share, nggak bisa sembarangan kita ambil sendiri keputusannya. Makanya di sini ada jelas kan panduannya masalah apa yang boleh ditangani sendiri, apa yang harus dilaporkan, sama batas waktunya. Itu karena tujuannya kita jadi kapan harus kita tahu kapan harus menaikkan isu gitu. Biasanya nih kalau udah sampai yang sifatnya kayak isu, pasti masalahnya mulai-mulai agak besar gitu. Contoh escalation matrix sederhana, ya kan? Meeting bentrok minor. Ya kalau ini reschedule sendiri masih oke. Deadline molor kurang 1 hari, follow up tanpa eskalasi, langsung aja follow up ke bagian terkait, nggak usah dibesar-besarkan gitu ya. Deadline krusial terancam. Nah, ini di escalate ke eksekutif, ke manajernya biasanya, atau pimpinan tertinggi di departemen itu. Vendor tidak respon lebih dari 48 jam. Kita ini inform dan rekomendasi vendor lain ya. Udah harus mulai menyiapkan cadangannya ketika ini nggak bisa respon, udah harus tahu vendor lain yang mana yang bisa dihubungin yang setipe dengan vendor ini. Resiko reputasi atau finansial ini harus immediate escalation, ini udah harus nanyanya arahnya ke pimpinan. Biasanya begitu. Executive Support System. Nah, ini di sini ada information system ya, file naming standard, folder structure, sama easy retrieval. Ini tuh lebih ke sebenarnya filing management gitu sih modelnya. Makanya di sini gambarnya file box gitu. Nah, sebenarnya itu tuh nggak ada apa ya, nggak ada, kalau aku mau bilang tuh kayak nggak ada peraturan khusus terkait filing naming standard. Itu ditentukan berdasarkan culture perusahaan itu gimana kalau memfiling sistem. Sebenarnya kayak tergantung dari kayak sebelum-sebelumnya ya, karyawan sebelumnya. Tapi kita boleh banget merapihkan ala kita selama gitu misalnya yang kita kerjakan ya, misalnya gini, tadinya udah susun berdasarkan tahun. Jadi nyari dokumen apa di tahun 2055, 2025 ada di sini. Nah, kebayang dong kalau cuman berdasarkan tahun. Sedangkan yang mau dicari misalnya cuman laporan bisnis trip. Males banget kan kalau harus buka dokumen semua. Nah, ternyata kita bisa membuat filing name-nya lebih baik. Misalnya bisnis trip, internal memo, surat masuk, surat keluar. Nanti baru ditulisnya dalam misalnya satu kotak file tahun 2025 dalam kurung bisnis trip, surat masuk, surat keluar, internal memo, apa-apa. Jadi kita tahu kan, let's say ya, ini kita punya lemari folder. Kebayangkan kalau cuma di sini ditulisnya 2025 doang, harus semuanya dibuka atau enggak satu brankas satu lemari box yang besi itu misalnya harus dibuka cari satu-satu. Nah, kalau misalnya di sini kita tulis 2025 kayak misalnya internal memo, bisnis trip, surat keluar, surat masuk. Ya ketika kita nyarinya bisnis trip nggak usah buka laci ketiga, buka aja di laci yang ini. Kecuali di sini ada part 1 tapi ditulis Januari sampai Juni misalnya. Terus di box yang layer kedua misalnya dari Juli sampai Desember 2025. Itu kan akan memudahkan teman-teman dalam mencari dokumen kan, jauh lebih cepat. Makanya kalau belajar filing system itu teman-teman boleh belajar dimanapun sama siapapun ya. Intinya satu, hasil akhir. Semakin cepat teman-teman menemukan file yang dicari, berarti semakin baik filing sistemnya teman-teman. Kalau bisa ditemukan filing itu dalam waktu kurang dari 5 menit. Baik itu sistemnya, baik itu hard copy ataupun soft copy. Kalau soft copy akan jauh lebih gampang lagi kan, bisa di search kayak by name, itu kan typing lebih cepat dibandingkan kalau hard copy, kayak kita nyarinya manual, dilihat satu-satu, kayak gitu. Ya kan? Akan sedikit lebih memakan waktu, kalau kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau mau ada pertanyaan. Aku izin minum sebentar. Aman?
Oke, kalau aman lanjut. Nah, file naming standard. Semua teman-teman kalau belajar filing pasti akan standarnya begini, ya. Prinsip filingnya itu konsisten. Itu lebih penting daripada keren. Kalau sekarang itu kan banyak hal yang estetik, yang ya itu ya yang apalagi kalau cewek. Maunya organizernya yang warna pink biar lucu apa segala macam, sah-sah aja sih selama kalau nyari fungsinya lebih cepat nggak apa-apa. Misalnya box filenya senengnya emang pink, pakainya semuanya nggak mau pakai bantex yang ada di kantor, nggak mau pakai box file di kantor. Yang di kantor kan standar ya, hitam biru gitu aja kan. Kecuali kita minta warna lain, request baru. Itu request aja tuh biasanya tergantung siapa yang request baru di approve. Gitu. Nah disitulah fungsi petty cash berjalan gitu ya. Aku dulu pegang petty cash kalau bosen ngeliat yang hitam biru, aku beli aja sendiri yang warna hijau. Kebetulan aku suka warna hijau kan. Aku beli yang hijau. Jadi kalau nyari apa-apa, oh gampang tuh hijau punya dokumen Riana. Gitu. Scannable, dibaca cepat tanpa dibuka. Maksudnya the apa si ujung dokumen ini biasanya kan kalau di box file suka ada kayak kertas yang putih itu ya, atau putih terus ada garis-garisnya, dan itu bisa dituliskan dokumen apa aja yang kita simpan di situ. Kayak gitu. Version nggak ada lagi final. Nah ini nih, jadi nggak ada tulisan misalnya revisi 01, revisi 02. Nah itu sih nggak usah di filing. Biasanya awal sama finalnya aja. Kalau yang mau ada revisi-revisinya, itu simpan di soft copy aja. Gunakan maksimal 5 biar konsisten. Draft, for review, revise, approve, final. Ini apa bedanya sama yang sebelumnya? Ini bisa digunakan untuk file-file yang kayak hard copy atau soft copy. Nah, ini biasanya yang membutuhkan approval pimpinan. Jadi kita selalu bikin draft, for review, revise, approve, final. Ini yang biasanya tuh kalau kita di meja, itu yang pakai misalnya kayak clear map gitu loh. Yang clear map nanti kita tulis misalnya approve, sign, apa, nah itu kayak gitu. Jadi taruh di meja kita tuh numpuk itu biasanya. Kalau aku sejauh pengalaman aku kerja, aku nggak bikin sebanyak ini sih ya. Aku bikin cuman yang follow up, atau misalnya follow up garis miring aku langsung cek, jadi satu map itu berdua. Terus sudah gitu aku langsung satu lagi approve, cuman bikin 2. Jadi kalau revisi, sama satu lagi revisi. Jadi kalau misalnya aku habis cek, aku di oke nih, di aku oke, terus bosku kurang oke, aku terus aja di revise, nanti balikin ke departemennya. Gitu. Nah, IE profesional tidak mencari file. Kenapa? Karena dia tahu persis file itu ada di mana. Jadi kalau misalnya nelfon di kantor, cariin, bilang gini, kamu tolong dong nanti deh ke meja saya ya. Itu di belakang meja saya tuh ada lemari. Kamu buka deh yang nomor 2 dari atas. Terus kamu lihat di kotak dalamnya tuh ada kotak yang warna hijau. Kamu buka itu. Terus kamu cari itu ketiga. Jadi dari atas, paling atas, kedua, terus ketiga. Nah, kamu buka deh yang itu ketiga. Tulisannya gini ya. Tuh. Tapi kebayang nggak kalau sekian banyaknya dokumen kita harus hafal kayak gitu. Tapi pasti hafal sih. Walaupun nggak semuanya tepat ya. Jadi bisa cuma tahu sampai sini. Coba deh buka dulu itu ya lemari yang di belakang mejaku. Kamu buka layar kedua dari atas. Kata deh, coba deh liatin di situ ada kotak warna apa aja. Itu masih oke kok kayak gitu. Ya. Ada nih Mbak, kotaknya warna hijau, warna biru. Coba deh lihat yang hijau tulisan kotaknya di atasnya apa, yang biru apa. Kayak gini, yang hijau file ini, yang biru ini. Oh ya kamu buka yang hijau, nanti kamu coba aja tuh cari satu-satu ya di situ. Kayaknya ada di urutan, nggak nyampe urutan bawah sih, paling beberapa urutan dari atas misalnya kayak gitu. Masih oke. Ya. Jadi jangan dibayangkan, aduh Mbak Rena, kebayang nggak sih kerjanya susah banget ini? Enggak. Jangan dibayangin kayak gitu ya. Bayangin yang seru-serunya aja, makan di restoran enak, ketemu kolega-kolega keren, relasi kita juga jadi keren, itu aja yang dipikirin ya. Se-privilege jadi ya itu loh.
bisa makan di restoran yang kita pikir kayaknya nggak bisa deh makan di situ. Walaupun kita misalnya punya gaji ya, dan ketika kita tahu kita kan kadang namanya apalagi zaman sekarang cari referensi kan, mau makan di mana, nongkrong di mana. Otomatis nggak sih ngelihat kisaran harga berapa, ngeceknya reviewnya, nggak cuma sekedar tempat bagus sama menu apa kan? Jujur, ngecek nggak harganya? Pasti ngecek kan? Siapa yang nggak ngecek harga? Cuman ngecek, tempatnya bagus ya, makanannya ada matcha nih, aku suka banget sama matcha. Ngecek nggak? Pasti ngecek deh. Apa cuman aku doang ya yang ngecek? Takut banget kayaknya lihat harga. Ada yang ngecek ke harga-harga? Aku juga ngecek. Pernah nggak kalian misalnya ngelihat restoran, karena ngelihatnya depannya udah fancy banget, atau enggak kayaknya restorannya bagus banget dari luar interiornya, dan kita ngerasa kayaknya mahal nih, high end. Jadi kita nggak berani ngecek harga. Pernah nggak kayak gitu? Sometimes. Ya, sebenarnya kalau kita ngecek harga juga padahal mungkin kita mampu-mampu aja ya ke situ ya. Cuman karena nggak berani ngeliatnya kayak udah keren banget ya, udah mahal, nggak salah nyari pecel lele aja misalnya kayak gitu kan ya. Atau nggak makan di food court, ya kan? Kalau ke mall misalnya kayak gitu. Nah, ya itu salah satu privilege ketika kita menjadi EA atau PA atau business sekretaris yang udah dekat banget sama pimpinannya, itu kita ikut makan dimanapun pimpinan kita makan. Apalagi kalau yang ikut kemana-mana pergi ya, kayak gitu. Kayak aku dulu punya bos berdua kerjanya, dan pertama kali aku kerja sama mereka, tahu nggak aku kemana perginya? Can you imagine, atau can you guess kemana aku pergi pertama kali kerja bersama bapak dan ibu dalam satu mobil yang sama? Coba tebak kemana kita pergi. Aku pada saat itu aku masih single, dan itu adalah kayak pengalaman kedua apa ketiga aku kerja ya. Pokoknya kayak ya hitungannya masih baru lah, anak baru. Tahu nggak aku pergi kemana? Ke pengadilan agama. Kebayang nggak? Gila, ke pengadilan agama. Terus gue ngapain ya? Terus tau gak sih kayak yang di sinetron-sinetron, yang kalau artis misalnya ngurus perceraian, yang mereka ada di bangku terdakwa, apa sih ya, menggugat, yang kayak gitu-gitu. Dan aku ada di dalam situ, ada di dalam ruangan itu, yang ruangannya gede, isinya nggak banyak. Mungkin karena bukan artis ya, bos kan ya. Jadi nggak ada kayak banyak wartawan kayak gitu. Itu hari pertama aku kerja. Sebelum kita ke situ, kita kemana dulu? Ke toko buah. Karena si ibu biasa lah ya, kalau orang yang uangnya banyak tuh, cemilannya kan buah yang sehat-sehat, nggak mau ini, nggak mau itu, yang cari gluten free, bla bla bla. Aku sampai berusaha untuk menghafal itu begitu dulu tuh pas awal-awal kerja. Datang sampai sana, aku udah otomatis dong tarik troli, ikutin ibu apa. Nanti kan ibu tinggal kayak, oh iya yang ini ya, taruh troli. Kan kita di samping ya tuh geret-geret sama geser-geser apa dorong-dorong troli kayak gitu kan. Nanti si ibu cuma tanya, kamu mau apa Riana, mau buah apa? Ah, enggak Bu, sama aja sama ibu, terserah aja. Gampang kok kalau aku gitu. Tapi langsung, ini ngapain ya di pengadilan agama. Terus aku masih membaca situasi di mobil aja tuh kan, aku belum kenal semua karena itu hari pertama aku kerja. Yang aku tahu ya cuman bosku itu duaan. Ini satu siapa ya, bapak-bapak ini di belakang. Posturnya tuh postur-postur aparat gitu loh, ya kan. Tahu dong aparat kayak gimana badannya, keker, gede, tinggi kayak gitu kan ya. Terus ada satu lagi, iya kenalin Riana, ini Mami, panggilan Mami gitu waktu itu. Mami kenalin ini Riana, asisten kita yang baru, gini gini gini, gini segala macam. Ngobrol-ngobrol tapi aku masih mencerna orang ini tuh siapa, ini siapa siapa, itu tuh dia dalam otak tuh begitu tuh ya, banyak banget kayak gitu. Dan sepanjang jalan berusaha mendengarkan mereka kayak, oh itu ada loh filenya di sini kan, waktu itu filenya udah saya kirim gini 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 gini. Dan akhirnya aku ngobrol sama bapak-bapak yang keker tinggi yang kayak bodyguard gitu kan, katanya ya mereka beliau aparat sih gitu kan. Terus ada masalahnya, dia kasih tahu Mbak ini tuh gini 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 ya. Terus pas kita di dalam ruang sidang, Mbak ini meetingnya direkam ya, tapi diam-diam jangan sampai ketahuan. Aku tuh tidak pernah melakukan itu kan ya sebelumnya ya, nggak pernah ikut bikin notulen meeting malah sebelumnya itu.
Gimana cara ngerekamnya Pak diam-diam? Ya udah pokoknya Bang rekam aja di handphone, nanti handphonenya dibalik, handphonenya di silent dulu, dibikin kayak mode pesawat biar si recordingnya tuh nggak terganggu kalau ada telepon masuk gitu. Udah aku karena anak baru manut-manut aja. Dan aku baru tahu semenjak di situ semua meeting itu kayak harus direkam. Sebenarnya tergantung orangnya sih, harus direkam atau enggak. Tapi biasanya tuh mereka nggak rekam, tapi tetap ada notulen kan. Tapi merekam pembicaraan pada saat meeting itu uh, bisa dijadikan bukti suatu saat nanti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu nggak ada yang pernah aku hapus gara-gara aku dikasih tahu dari situ. Sampai aku keluar setahun apa 2 tahun aku keluar dari situ baru aku hapus-hapusin. Itu. Jadi kalau teman-teman bekerja, please ya, selalu siapkan bukti-bukti gitu. Jadi kalau udah dikerjain apa instruksi atau apa di screenshot misalnya atau apa. Dan kalau udah kerja ya, nih ini tips yang menurut aku tuh penting nggak penting ya sebenarnya, tapi ini menunjukkan kayak profesionalitas kerja sih menurut aku. WhatsApp itu kan bisa diatur kayak 24 jam disappear gitu ya. Maksudnya ada kan ya kalau nggak salah fitur yang kayak gitu. Itu jangan pernah nyalain itu ya ketika kalian udah bekerja. Oke, once itu nyala, terus misalnya ada something yang di WhatsApp itu udah kehapus, habislah kalian kalau nggak punya bukti. Banyak banget itu resikonya. Nah, kalau aku memilih WhatsApp aku memilih WhatsAppku tidak aku aktifkan siapa yang bisa melihat WhatsAppku. Jadi WhatsAppku sifatnya private. Jadi kalian nggak akan pernah tahu WhatsAppnya udah dibaca apa enggak. Pokoknya warnanya jadi abu-abu aja terus. Kecuali di grup ya. Kalau di grup itu kayaknya, aku nggak tahu deh. Kalau grup tuh masih, kayaknya grup itu nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya udah biru semua, berarti udah dibaca semua gitu kalau nggak salah. Aku lupa deh. Pokoknya semuanya gitu. Sampai waktu itu pernah bosku tanya, kenapa WhatsApp kamu tuh nggak centang biru? Dulu tuh kan ngecek WhatsApp udah dibaca apa belum kan centang biru itu kan. Sampai sekarang sih kayaknya. Cuman aku nggak mengaktifkan itu. Aku bilang gini, gak apa-apa sih, aku bilang itu privacy aku bilang itu untuk menjaga privacy aku bilang gitu. Dan aku bukan tipikal orang yang WhatsApp-nya meskipun WhatsApp aku tuh abu-abu, bukan yang centang biru gitu, aku bukan yang semena-mena kok. Jadi kalau emang aku lihat itu aku orangnya fast respon. Jadi kalau misalnya ada WhatsApp masuk siapapun itu yang menurut aku emang harus aku respon, ya aku respon. Tapi kalau yang emang nggak perlu direspon, aku nggak respon. Tapi aku nggak pernah ya. Semua orang tuh tanya aku, kenapa sih kamu WhatsApp-nya nggak centang biru? Aku bilang, emang kenapa kalau centang abu-abu? Aku bilang gitu. Kan nggak kelihatan udah dibaca apa belum. Ya kalau misalnya emang WhatsApp-nya perlu dibalas, aku pasti langsung balas kok. Aku nggak ada yang sok-sokan, enggak, belum baca WhatsApp, enggak, aku nggak kayak gitu. Awalnya bos aku nggak terima, tapi lama-lama aku bilang, ya sorry Pak, ini privasi aku bilang gitu. Itu gara-gara apa ya awalnya dulu ya triggernya? Oh, gara-gara dulu bos aku tuh kalau WhatsApp suka jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 2 pagi gitu kan. Beliaunya di luar negeri gitu. Jadi kalau waktu itu misalnya dulu masih pakai BBM sih. Nah, BBM kan yang aku bilang kemarin, temanku dia doang kan, bosku itu. Kalau misalnya nih lagi anak tidur terus BBM aku bunyi, ting, itu tau nggak? Bangun tuh bukan yang ngecek handphone dulu, buat BBM-nya apa? Aku langsung mikir, aku lihat jam 2, aku langsung berhitung jam 2 dikurangin 6, 7, 8 jam di sana jam, oh pantes dia baru selesai sarapan aja lah ya karena gitu. Ntar aja deh masih ngantuk jam 2 pagi daripada salah ketik ya kan, tapi nggak aku buka, aku cuman kayak di scroll down gitu doang kan. Dan bosku fair enough sih, jadi kalau dia bilang kalau kamu udah tidur ya udah balas besok pagi aja juga nggak apa-apa kayak gitu. Dan dia sering banget WhatsApp jam 3 pagi karena emang dia tidurnya jam segitu sih, jam-jam 3 itu dia baru tidur. Nah, itu siap-siap yang mau kerja online ya. Persiapkan diri Anda dan mental Anda untuk bekerja secara beda zona, beda waktu. Nah, easy retrieval system, metadata pendukung tanpa ribet. Manfaatkan tanggal di nama file, keyword konsisten, folder berbasis fungsi, bukan orang, biar nyarinya gampang. Jangan tulisannya file dari Pak Andi, tapi tulis meeting board kuartal 1, misalnya 26.
ketahuan kan, atau kan di depannya 26 berarti file tahun 2006 semua, atau kalau misalnya depannya mau meeting, tengahnya 26 atau itu masing-masing lah teknisnya. Nanti teman-teman yang lebih jago pasti. Karena itu nanti akan disesuaikan dengan kebiasaan kita bagaimana kita filing sih. Jadi misalnya gini, yang sebelum-sebelumnya kayak gitu, ya kalau yang kalian punya cara yang lebih efektif dan efisien, pakai aja cara kalian. Nanti kalau ditanya, kok nggak ngikutin yang dulu? Kan suka ada tuh ya pertanyaan-pertanyaan begitu tuh ke anak baru. Jawab aja, oh iya soalnya agak sulit kemarin nemuin yang kayak gini, jadi saya pakai yang cara saya aja yang biar lebih cepat kalau misalnya bapak atau ibu minta cari. Udah, mereka juga diem pasti. Linking system, ya, apa yang perlu ditautkan, apa yang tidak. Kayak email, link ke Google Drive, pakai link Google Drive. Jadi ini biasanya akan jauh lebih lebih profesional dibandingkan kalau kita meng-attach dokumen. Kenapa? Jadi kayak lebih rapi. Tapi sebenarnya kalau misalnya dokumennya itu cuman kayak misalnya Word, PDF, nggak apa-apa sih kalau satu. Tapi kalau misalnya dokumennya lebih dari 2, better pakai link, kayak bikin link G Drive. Jadi di G Drive itu teman-teman bikin satu folder. Nah, dokumen-dokumen pendukung yang untuk masuk ke email tuh taruh di folder itu. Sehingga email itu nggak kotor gitu. Nggak kotor attachment, jadi lebih rapi. Terus kalau yang task diklik up atau di Trello, ini juga bisa nanti link filenya, calendar event juga sama, ini ada linknya. Nanti tinggal, jadi mereka tinggal klik, 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 klik. Gitu. Ini bikin komunikasi task dan dokumen nyambung satu sama lain. Di sini ada yang belum pernah pakai Trello nggak sih? Atau udah semua pernah pakai Trello? Trello, ClickUp. Kalau Mbak Tika sih dia udah pernah, pasti. Aku belum pernah, Mbak. Kak. Oh, Mbak Imelda belum? Belum. Kak Medi udah belum? Kak Medi nggak ada di tempat ya kayaknya. Nah, ini ada beberapa tools yang mendukung untuk kelancaran kerja kita. Ada Google Drive, ada Google Docs, ada Notion, ada ClickUp, ada Gmail. Kalau Gmail enak ya, nyarinya bisa langsung pakai keyword file name-nya tuh gampang. Google Drive juga sama. Google Sheet juga sama sih, bisa. Notion juga bisa, ClickUp juga bisa. Sebenarnya sama-sama bisa sih. Besok kita, bukan besok. Di pertemuan ke-6 ya, itu kalau nggak salah tools productivity. Nanti kita bahas di situ. Terus ini decision support system ya, decision log, pending approval list, executive summary-nya. Ini yang rada-rada jeng gitu. Apa itu decision log? Satu tempat untuk mencatat keputusan penting, alasan dibalik keputusan, dampak dan tindak lanjutnya. Tujuannya, keputusannya tidak hilang, tidak diulang, dan tidak diperdebatkan ulang. Kenapa? Udah ini mah jujur aja ya, bukannya menjelekkan siapapun. Pimpinan tuh pelupa, udah gitu aja. Ya, ada pimpinan yang nggak pelupa sih banyak gitu, tapi maksudnya karena mereka banyak banget yang diurusin, jadi kadang-kadang tuh, kenapa ya saya mutusin ini ya Riana ya? Ingat nggak kamu kenapa dulu saya bisa memutuskan ini? Pertimbangannya apa ya? Nah itu, menghindari hal-hal ditanya itu, kalaupun misalnya dapat pertanyaan itu kita udah gampang Pak. Ini kemarin Bapak mutusin karena berdasarkan ini loh, karena solusinya tuh kayak gini kemarin, resikonya gini, hasil meetingnya kita bahas ini di meeting besar. Suara terbanyak memilih ini. Jadi Bapak setuju dengan yang gini. Nah, jangan sampai hilang catatan itu ya. Biar nggak debat kusir. Karena kalau kayak gitu kita kalah, udah mau kayak gimana pun kita bener, kalau bukti yang ada tuh susah. Kecuali bosnya bener-bener bukan tipikal bos yang pelupa. Jangan sampai bosnya yang tipikal, kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya kemarin saya nggak ngomong gitu. Udah habislah kalian, tamat riwayat kalian kalau misalnya bosnya kayak gitu. Enggak, kemarin saya nggak ngomong gitu. Ya, bye. Jadi siapkan tuh semua bukti-bukti pendukungnya. Maka biasakan kalau decision hal-hal yang sifatnya besar atau apa yang kayaknya ini akan menjadi masalah, akan timbul masalah nih suatu saat gitu ya. Minta ketika itu approve dikasih tanda tangan atau enggak paraf.
Udah kalau udah kayak gitu biasanya udah nggak ada yang bisa mengelak. Kok ini kayak gini sih, gini-gini nih. Yang paling sering debat tuh dulu aku sama finance. Ada pernah aku satu kerja, itu finance-nya ribet banget setengah mati. Gak tahu ya. Ya aku tahu sih, maksudnya fungsinya finance kan menjaga cash flow tetap baik gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa si orangnya ini nih tuh kayak seakan-akan dia menjaga duitnya dia banget, dikekepin nggak boleh keluar gini gini gini. Padahal tuh bos aku udah approve untuk membeli itu gitu loh. Terus dia masih yang perdebatkan ini gini 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 gini. Aku capek ya debat sama dia. Terus aku yang kayak bilang gini, mau beli apa enggak? Kalau nggak beli, gue beli pakai kartu kredit. Aku bilang kayak gitu kan. Iya bukan nggak mau beliin Bari, tapi kan kayak gini-gini. Ya tapi kan itu udah di-approve. Udah tahu kan masalahnya ini kan udah pernah dibahas berkali-kali. Jadi jangan pura-pura nggak tahu deh. Aku udah kalau udah marah kadang-kadang suka kayak gitu tuh. Aku bilang gini, cepet, ini mau dibayar apa enggak? Kalau enggak gue bayar pakai kartu kredit. Gue klaim, cepet. Nah, suka kayak gitu. Karena kadang-kadang mereka tuh suka begitu, entah semua perusahaan atau enggak, apa cuma perusahaan aku doang yang kemarin kayak gitu. Accounting-nya sih enggak, fine-fine aja. Kadang-kadang accounting aja udah approve. Accounting tuh udah approve ini karena biasanya kalau accounting berurusan sama budget kan. Kalau accounting tuh kalau nggak di yang aku tahu sih, selama itu masih dalam budget dan budgetnya itu belum apa ya? Saya ini budget segini nih kuotanya sebelum sampai memenuhi kuota masih tengah sih nggak masalah. Karena memang udah disiapin budgetnya. Yang biasanya rese tuh emang finance. Maaf ya, bukan maksudnya kayak gitu, tapi waktu itu yang pas di tempat aku. Ributnya mau finance mulu, kayak gitu. Nah, terus ini struktur decision log-nya ya. Ini tuh kalau misalnya kayak teman-teman yang kayak kemarin, bikin laporan petty cash, nah ini bisa nih, kayak kan reported by siapa, acknowledge-nya by siapa gitu kan. Nah, ya udah itu struktur decision untuk si petty cash yang kayak gitu. Nah, ini kalau sebenarnya lebih kayak ke dokumen, ya. Jadi kayak ada tanggal, ada topik, atau misalnya ada apa yang didiskusikan ya, topik lah ya kita bilangnya. Terus ada dia keputusan yang dibuat, opsi-opsi yang dijadikan pertimbangan, terus final direction-nya apa, decision owner apa, follow-up-nya apa. Ini biasanya ada di notulen, kayak gini. Ada di notulen nih, kayak gini. Nah, modelnya kayak gini nih. Tanggal 12 ya kan, ada vendor marketing, vendor B, impact-nya ini nih. Nilai jual kepemimpinan. Keputusan ini kita ambil tanggal sekian dengan pertimbangan ini. Sini. Di bawah tanda tangan tuh siapa yang berkepentingan. Gitu, ya. Kapan IE wajib update decision log? Setelah meeting strategis, setelah approval penting, setelah keputusan yang berdampak ke timeline, budget, atau rekan kerja. Mirip HRD ya. HRD accounting semua ada di IE. Kayak gitu. Nah, masalah klasik eksekutif. Approval-nya nyangkut, lupa follow up, terus IE bingung mau nanyanya kapan. Ya, ini sangat lumrah adanya ya terkait approval apa yang pending gitu ya. Masalahnya banyak banget nih. Ya antaranya 3 nih yang paling sering. Tujuannya apa? Biar tidak ada keputusan yang ketelan di inbox kalau by email kayak gitu. Jadi ini teman-teman perlu perhatikan nih, makanya teman-teman juga harus punya kayak logbook gitu kalau ada surat masuk atau apa yang membutuhkan approval teman-teman catat. Jadi kalau misalnya ada yang belum di-approve sama pimpinan, teman-teman tuh tahu dokumen yang mana yang belum di-approve dan kenapa pimpinan belum approve itu tuh juga harus tahu. Apa pimpinannya lupa atau apa, macam-macam. Dan IE-nya tuh jangan diem aja ya, nanya. Pending approval list ya, radar IE harus ini kayak tadi aku bilang. Jadi harus sense of apa ingatannya harus kuat. Kalau ditanya Mbak Dana, berarti inget banget dong, berarti ingatannya bagus. Oh ya tentu tidak ya, aku adalah salah satu IE yang kelemahannya di ingatan. Aku tuh adalah pelupa parah separah itu. Kenapa bisa jadi IE? Rezekinya di IE kali ya. Jadi bos aku tuh ada bosku
salah satu bosku yang menurutku baik dan asik, dia pernah bilang kayak gini, waktu itu dia masuk baru di kantorku. Jadi aku duluan, yang masuk, terus bos ini masuklah, bos baru. Dan aku waktu itu ceritanya disuruh mengawasi bos ini, kebayang nggak? Bos aja disuruh awasin sama aku ya. Nah, seiring berjalannya waktu, kerja bareng, aku ngeliat pola bos ini kerjanya bagus juga ya, enak juga gitu loh. Terus karena masih muda ya, mungkin aku pikir jadi bisa diajak kerja sama, diajak diskusi juga nggak kaku, apa segala macam. Sampai pernah loh bosku ini dia bilang gini, "Riana, belajar yang bener ya, dicatat semuanya ya Riana, lu tuh bagus, tapi lu tuh pelupanya parah. Kalau harusnya lu yang ngingetin gue, tapi gue yang ngingetin lu jadinya," kata dia gitu kan. Terus katanya, "Kenapa sih lupa sama hal-hal yang kayak gini?" Dan jujur, pekerjaan yang waktu itu yang dikomplain sama dia lupa itu aku bener-bener gak suka banget ngerjainnya. Terus aku yang kayak, "Jujur aku gak suka pas sama kerjaan itu gini-gini, soalnya males banget berhubungan sama orang ini gini gini gini. Profesional ya nak," dia bilang gitu kan. "Profesional ya nak," dia bilang gitu kan. "Iya iya," dia bilang, "ntar aku catat, aku rapiin catatannya ya, nanti aku beresin," aku bilang gitu. Bilang, "Aku kalau bapak yang minta aku pasti iya, aku nggak mungkin enggak," bilang kayak gitu kan. "Ya udah nanti diberesin ya." Sampai bapaknya bilang gini, "Riana, lo harus bisa jadi kayak Mayor Teddy ya modelannya." Berat dong Pak pekerjaan aku ya. Aku bilang gitu. Sekarang aja bukan Mayor Teddy aja berat, apalagi Mayor Teddy. Kebayang nggak seberat apa kerjaannya? Aku bilang, iya pokoknya harus bisa kayak gitu. Ih, benefitnya apa? Aku langsung tanya tuh kayak gitu. Nah, nggak usah diomongin benefitnya nanti belakangan. Dia bilang gitu. Iya enggak dong, ini kan transaksional ya. Diminta lebih loh dari pekerjaan, aku bilang kayak gitu. Udah gampang itu mah nanti belakangan. Nah, tapi bosku ini benar-benar se-backup itu sih. Kalau misalnya aku ada yang salah atau tim kita ada yang salah, bos aku backup. Dia tanya dulu masalahnya di mana, apa segala macam. Kayak gitu. Dan kalau bosku ini nggak ada di tempat dan komisaris atau nggak presdir datang, itu kan pasti aku yang dipanggil. Aku langsung WhatsApp bosku nih. Aku lagi dipanggil Bapak. Terus bosku nanya, "Ngapain?" Ntar ya, aku kabarin. Kayaknya aku mau ujian dadakan. Aku bilang gitu, "Belajar belum, ujian udah dadakan," aku bilang gitu kan. Terus bosku cuma bilang, "Makanya belajar tuh jangan disuruh biar kalau ujian itu bisa cepet," dia bilang gitu. Udah, ya kan? Dan itu tuh si presdir ini atau ada kadang komisaris yang lain, itu tuh benar-benar ngecek kerjaan si bos ini gitu loh, karena bos ini baru gitu dan dia tuh akan digadang-gadang untuk menjadi, eee, the next boss lah gitu, karena ada yang mau pensiun kan. Nanya tuh ke aku itu kerjanya gimana, komunikasinya tuh gimana, gini 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 gini. Jadi aku kayak disuruh jadi mata-mata gitu kan ya. Nah, singkat ceritanya semuanya oke lah, beres keluar dari ruang meeting, presdir dan komisaris pulang, terus aku WhatsApp sama bosku, "Ujian lulus, aman." Aku cuman kayak gitu doang. "Oke, good." Dia cuman jawabnya kayak gitu doang. Nah, jadi, apa ya, sistem kerjanya tuh support sistemnya harus harus jalan antara pimpinan sama kita. Kalau enggak, wih, babak belur. Nah, terus ini jangan sampai lupa pending approval list-nya ya. Strukturnya sebenarnya ini bakunya, tapi nanti teman-teman boleh improve sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Eee, Bakunya itu ya teman-teman harus ada itemnya, request gitu ya, terus dari siapanya, approval yang dibutuhkan tuh dari siapa, impact delay-nya itu apa, statusnya gimana, sama follow up-nya kayak gimana. Ini contohnya kayak yang tadi sih, mana ya. Modelnya kayak gini. Jadi nanti bisa ditulis kayak summary-nya di bawahnya, kenapa terlambat, kenapa belum di-approve, atau ya karena itu sih biasanya kenapa terlambat approve-nya, terus ya kalau misalnya udah approve-nya terlambat dampaknya tuh apa. EA power move, bukan Pak ini belum di-approve, tapi Pak ada 3 approval yang tertunda, yang berdampak ke launch minggu depan, jadi ini harus segera di-approve. Bapak bisa luangkan waktu dulu 15 menit buat baca review ini karena ini dampaknya begini begini gini, cost begini begini. Diplomatis, ingat ya. Nah, jadi kita harus bikin executive summary, sama kayak yang tadi kan contohnya.
Ya 1 lembar aja, kalau bisa cuma setengah lembar, kayak gitu. Nggak usah panjang-panjang, namanya juga summary. Konteksnya apa, poinnya apa, decision-nya apa. Nah ini kan singkat kan, nggak nyampe 1 lembar, gitu. Jadi dengan ini nih kalau kita bahasanya bagus nih, diplomatis, sayang nih pimpinan sama kita. Ini contoh, konteksnya vendor A dan B sudah submit proposal untuk campaign kuartal 2. Key point-nya ini, terus dia bilang decision needed-nya approve vendor B dengan revisi timeline atau tetap dengan vendor A. Approve vendor B dengan revisi timeline atau tetap dengan vendor A. Karena key point-nya vendor B lebih murah 15%, timeline vendor B tapi lebih banyak 1 minggu. Vendor A sudah pernah dipakai sebelumnya, jadi kredibilitas A sudah terbukti, kerjanya juga lebih cepat. Vendor B kerjanya lebih lama tapi harganya lebih murah. Thank you. Gimana? It's easy, right, to be a EA? Nggak sesulit yang dibayangkan kan, menjadi EA? Iya kan? Gimana? Sampai 4 pertemuan ini belum mundur kan? Buat jadi EA masih mau semangat terus maju jadi EA kan? Bismillah, semangat Kak. Tapi Iya. emang inisiatifnya harus tinggi ya. Iya, ya. Inisiatif tinggi dan harus punya kayak catatan kamus apa ya? Kamus antisipasi. Tapi itu terlatih kok Ya. lama-lama. Itu bisa dipelajari. Learning by doing. Kayaknya Kak harus bisa fleksibel ya Kak. Kenapa? Harus bisa fleksibel, lentur gitu. Ya, betul kan kayak aku bilang kayak slime mau dibentuk kayak apa juga jadi. Oke. Komedi? Hampir sama kayak di film itu Devil Wears Prada itu gak sih? Itu kan iya. Ya. Iya kan? Ya. Dia asisten kan, asisten yang si Asistennya desainer si kan? Miranda. Ya. Nah, itu kan dia menggantikan posisi si sekretaris yang sebelumnya itu kan, yang sebenarnya dia pengen kayak ke Fashion Week yang di Prancis itu kan, yang di Paris kan? Ya. Ya itu, karena dia bagus kerjanya. Tapi lihat deh kehidupannya, kehidupan sosialisasinya nggak berjalan kan, karena dia terlalu sibuk di pekerjaan. Itu pernah kayak gitu, nggak punya pacar, boro-boro punya pacar. Kalaupun itu kalau punya pacar pasti berantem mulu deh, pasti, karena nggak ada waktu buat aku ya, buat ke Indomaret aja. Itu kalau pas lagi pergi sama bosku lagi ngapain, aku pas nggak ikut meeting misalnya, aku baru bisa tuh ke Indomaret. Kalau enggak bisa. Begitu aku udah bareng nih sama mereka, udah bareng terus gitu loh. Bener-bener nurturing bos, ceritanya begitu Iya, ya. kayak ngikutin ekornya gitu kemana-mana ikut duduk, kecuali kayak apa ya? Ya misalnya kayak lagi di kantor, bosku kan punya 2 kantor. Yang satu restoran yang lagi dia rintis pada saat itu, satu lagi tuh punya kantor di daerah Kemayoran. Jadi aku liburnya tuh setiap hari Rabu, karena beliau itu kalau hari Rabu itu ke kantornya yang di Kemayoran dan nggak butuh asisten karena di sana dia punya sekretaris. Jadi kalau hari Sabtu masuk karena dia pasti ke restoran gitu, walaupun cuma sebentar terus nanti pergi main sama anaknya. Aku ikut tuh ngintilin aja tuh. Hari Minggu kadang masuk kadang enggak gitu. Kalau misalnya pokoknya standby aja, dan aku pernah loh nggak diinfo apa-apa, mereka lupa, mereka ke Bandung, aku nyampe rumahnya sepi, nggak ada siapa-siapa. Aku tanya dong sama pembantu, "Ibu kemana? Udah berangkat, Mbak?" Kata dia gitu. "Ibu kan udah berangkat dari tadi pagi, mau ke Bandung." "Oh, Mbak Rena nggak ikut ini?" "Hah, ke Bandung? Kok dia nggak ngomong sama gue ya dari kemarin-kemarin?" Telepon dong. "Bu, Ibu di Bandung? Ibu ke Bandung? Ini saya di rumah Ibu, nggak ada siapa-siapa. Bapak juga nggak ada." "Oh iya Rena, saya lupa loh kasih tahu ke kamu kalau kita harus ke Bandung pagi ini. Harusnya saya semalam kasih tahu kamu. Kamu nyusul ya naik travel?" Buset. Ya Allah. "Oh, hah? Naik travel, Bu?" "Iya. Nanti saya kasih alamatnya kamu gimana, tapi saya juga nggak tahu kalau kamu naiknya gimana ya." Kata dia gitu.
nanti kamu naiknya dari itu aja, kan dia restorannya tuh di daerah Ampera, Jakarta Selatan, rumahnya itu di BSD. Jadi aku ngekosnya tuh di dekat BSD, di dekat rumahnya. Jadi kita berangkatnya tuh aku pasti ke rumahnya. Even ntar mau kemana pun, ke restoran pun tuh aku di sana kayak gitu kan. Ayo tidur. Nah, itu udah bilang nanti kamu naik itu tahu Daytrans kan? Dulu tuh kan paling canggih Daytrans tuh ya, travel ke Bandung. Nah itu tuh ada di deket Citos, di deket Cilandak Town Square tuh dia ada poolnya gitu kan. Terus aku bilang sama orang keuangan di kantor, aku bilang saya harus nyusul ibu ke Bandung, ibu udah berangkat, udah lupa nggak infoin aku bilang gitu kan. Jadi mau berangkat ke Bandung, aku bilang kayak gitu kan. Kapan? Sekarang. Udah tuh ya. Terus udah aku kayak pulang dulu kan ke kosan, aku ambil kayak baju ganti, bau kaos gitu, cuman gak banyak lah, pokoknya jaga-jaga aja kalau misalnya nginep atau nggak apa gitu kan. Nggak taunya nginep. Terus dia bilang, kamu ajak aja sama HRD ya Riana. Siapa ya namanya, Bunya lupa. Pokoknya si HRD itu diajak lah bareng sama aku tuh berdua kita hari itu ke Bandung. Kayak gitu. Terus pernah juga nih, Rena besok kita berangkat pagi ya, kita mau ke Bandung. Kamu sampai rumah saya jam jam 4 ya, karena kita mau berangkat jam 4:30. Anjir, bangun jam berapa ya? Aku mikir kayak gitu kan ya. Cuman oh iya baik Bu. Aku kan kepikiran bukan masalah kepikiran 4:30 berangkat ya. Akunya mikir bangun jam berapa gitu kan. Ada tuh udah di jalan ngantuk, tapi yang nyetir si ibu, nggak mungkin aku tidur kan. Ya, gitu. Seru sih. Terus di Bandung nih yang lebih gongnya lagi. Si bapak bilang gini, Riana tolong cariin saya nanas dong. Saya pengen beli nanas. Beli nanas? Iya. Kamu masih pegang uang petty cash? Masih Pak. Ya udah kamu cari ya nanas. Gak ada motor, gak ada apa-apa. Terus aku kan waktu itu ada hotel. Aku ke hotel, aku pinjem motornya orang resepsionis. Aku bilang, Pak boleh nggak saya pinjem motornya? Soalnya saya mau cari nanas. Saya beli di mana ya nanas? Aku kayak keliling-keliling Bandung. Sampai kayak ke supermarket itu tuh nggak ada nanas yang nanas madu gitu loh. Ada nanasnya masih kayak mentah-mentah yang buat rujak kayak gitu kan. Terus aku nyampe, bosku udah beres dong makan nanas. Terus dia bilang gini, kamu habis dari mana Riana? Saya nyari nanas, bahkan tadi Bapak minta nanas. Saya kemana keliling-keliling, saya nyari nanas. Ke Jogja, ke ini, tapi sih tadi nggak ada nanasnya, mentah semua. Terus aku diceramahin panjang lebar. Riana, ini tuh Bandung, dekat banget sama Subang. Jadi nanas madu tuh banyak banget berkeliaran di mana-mana. Kamu pergi tadi sebentar aja, saya minta tolong orang, dapet dia nanas. Rasanya aku pengen nangis tuh gak sih? Aku rasanya pengen yang kayak, Aduh, itu. Pokoknya rasanya pengen kayak pengen banget yang kayak dia maksudnya yang dia mintain tolong itu kayak tukang yang di situ yang dia udah tahu dong dia kalau mau nyari nanas kemana gitu, sedangkan aku tuh yang mengikuti jalan terus nyari toko nanas terdekat atau buah terdekat di Google Maps gitu kan. Pokoknya pengen nangis, aku kayak pengen resign Kayak serba salah. aku bener-bener yang kayak ya Allah, aku rasanya pengen resign beneran pada saat itu. Cuman ya udahlah. Dan ya nggak lama sih yang terjadi sebenarnya. Nah, kita pernah jam 12 malam itu masih di resto. Karena resto itu kan tutup kayak jam 10 ya. Resto tuh tutup jam 10. Dan aku kira tuh ya restoran tutup jam 10 sih ya udah tutup gitu. Nggak taunya ternyata kru resto di balik itu tuh masih pada kerja kan yang kayak nyuci, beberes, closing, rapi-rapi, bla 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 segala macam kayak gitu kan. Dan ditambah bosku tuh kayak mau negor manajer outletnya gitu kan, mau negor karena kayaknya kurang perform gitu deh si manajernya. Dan aku kan nggak bisa ikut masuk ke dalam pembicaraan itu karena sifatnya kayak konfidensial kan, terus aku kayak di luar aja di depan resto, tau gak sih, jalan jam 1 malam di depan
restoran kayak orang lagi numpang, kayak orang kehujanan tau nggak? Kayak lagi orang nunduk. Restorannya udah gelap, padahal tapi di Ya dalam Allah. lampu-lampu di depan udah kayak digelapin, dan kita untungnya itu pakai supir kan. Aku ngomong aja sama supirnya gini, harusnya kita udah nyampe ke tempat dugem nih, aku bilang gitu kan ya. Gila jam segini kita masih kerja, aku bilang gitu. Harusnya gue udah dugem nih, aku bilang kayak gitu. Waktu itu aku belum berkerudung kan. Terus dia bilang gini, iya kita harusnya nyusulin anaknya tuh yang nomor satu. Anaknya yang nomor satu kan ya, kayak lagi usia-usia mereka senang nyoba-nyoba dugem kayak gitu kan. Sampai waktu itu anaknya mau ulang tahun Sweet Seventeen atau apa ya, mamahnya tuh kayak, kita kayaknya perlu siapin mereka open table aja kali ya satu. Dalam hatiku, gila keren banget anak zaman sekarang. Apa Sweet Seventeen ya kayaknya kalau nggak salah, di tempat kayak klub. Tapi kan di Jakarta kan banyak banget kafe-kafe yang semi klub ya, bukan diskotik, bukan kafe sih, cuman kayak di Senopati itu banyak banget yang kayak gitu, Senopati Gunawarman. Itu pusing banget nih itu ngurusin itu. Anaknya ada aja tuh masalahnya. Yang ini dipanggil lah gini ya. Yang satu inilah, satu itu. Aku lagi di jalan sama bosku, sama si ibu. Anaknya yang satu telepon. Nah, itu lagi tutup lagi pintu saya berisik, Mas. Mami, aku mau berenang gini sama teman-teman. Bla 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 bla. Dulu zamannya masih ada Uber car ya kan. Uber car itu, dan itu bayarnya pakai kartu kredit kan dulu, jadi dimasukin sama kartu kredit. Terus dia bilang gini, oke nanti Tante Riana yang akan temenin kalian ya. Sampai kita ke restoran, terus Mbak Riana kamu langsung jalan pulang ya, pakai aja Uber, berarti masukin ke tagihan kartu kredit saya aja gini segala macam. Itu baru nyampe Ampera, dan aku harus balik lagi langsung ke BSD nyamperin anaknya yang lagi mau berenang sama teman-temannya. Mana aku belum makan siang, aduh lapar banget. Sebelum nyampe kolam renang, aku bilang sama supir Uber, Bang belok dulu ya ke McD. Beli McD dulu lah aku jadinya. Seru, you should try. Tapi kendalanya menurutku, kalau kita sudah berkeluarga, apalagi kita perempuan ya, kalau laki-laki sih ya, just fine. Kalau keluarga kan, kalau perempuan biasanya anak sakit, suami sakit, anak sekolah, ini biasanya kayak gitu ya kendalanya. Makanya cocok jadi PA itu yang masih single sebenarnya. Kalau udah berkeluarga, udah mentok di executive assistant aja, udah itu aja udah capek banget. Kalau udah berkeluarga ya, jangan, sebisa mungkin kalau udah berkeluarga tuh jangan jadi PA. Kenapa? Kasihan keluarganya sih sebenarnya. Benar. Jadi aku dulu gitu, aku setelah memutuskan, jadi pas waktu aku mau menikah, calon suamiku tuh udah tahu aku kerjanya kayak gimana gitu kan. Sebenarnya kita ketemu di kantor yang dulu gitu, satu kantor dulu. Jadi dia tahu kerjaan aku kayak gimana. Dan aku kayak, wah nggak bisa nih gue kalau misalnya nikah terus kerjanya modelnya kayak gini. Jadi aku mencari, dari situ aku mencari yang sekretaris kantor, sekretaris direksi, kayak gitu ya. Ya walaupun pada kenyataannya mendapatkan pekerjaannya tetap fungsinya jadinya IE gitu juga. Bantuin tim marketing bikin acara. Waktu itu ceritanya lagi mau ngepromosiin produk baru. Cuman emang harus malam, jadi bikinnya kayak kayak private party. Aku pulang jam 2:30 pagi. Suami aku udah nyampe kantor dari jam 1 pagi. Kata dia gini, kamu tuh udah nikah, udah punya anak, masih aja kerjanya kayak gini. Terus gimana dong? Aku bilang, kerjanya juga aku bingung. Ya kalau misalnya udah punya anak, kalau menurut aku better. Kalau perusahaannya manusiawinya yang tinggi, ya masih oke. Kayak gitu. Atau mungkin cari yang online sih better kali ya. Kalau udah berkeluarga. Pokoknya kalau berkeluarga, kalau corporate, sekretaris, direksi masih oke sih. PA lah udah paling mentok. Jangan sampai ke PA. Wah, capek banget. Dan tenaga kita juga udah nggak akan segesit kita sebelum menikah pasti itu mah. Karena PA itu secara tenaga tuh besar banget gitu loh sumbangsihnya.
kalau PA. Karena benar-benar yang biasanya ikut kemana bosnya pergi. Kalau bosnya yang hobi kerja, capek. Badan itu bakalan lebih berasa capek. Kalau EA itu mungkin lebih banyak kayak karena strategis ya. Jadi kayak capeknya paling overwhelmingnya kayak di pikiran. Tapi kalau PA itu fisik tuh kayak capek gitu. Kayak aku dulu pernah dong dari PIK. Bayang ya, PIK tuh jauh banget kan. Jakarta Utara paling ujung. Terus aku harus ngambil jahitan bajunya bos aku di Plaza Indonesia. Nah, karena biar cepet, aku pergi sama orang kantor, naik motor dari PIK Plaza Indonesia. Jauh banget kan ya itu. Terus udah gitu, pulangnya, salahnya aku nggak naik Grab. Cuman karena kita nguber waktu, kalau naik Grab tuh nggak bakalan ke Uber. Naik Grab Car ya, nggak bakalan ke Uber. Jadi naik motor nih, bawa baju, itu bajunya mahal banget. Aku bayar aja tuh ya, sisa pembayarannya aja. Nota yang aku bayar tuh kayak bawa tuh 15 juta. Itu cuman kemeja polos, warna putih, 2 biji apa ya, sama celana warna hitam. Itu nggak sih, pegang di motor, naik duduk di motor, terus pegang kanan kiri kayak kita ngambil laundryan gitu loh. Karena nggak bisa ditekuk, dia nggak bisa dilipat gitu kan. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Aku bilang sama temanku yang naik motor, please jangan sampai jatuh ya. Aku bilang gue nggak tahu ini, maksudnya kita gantinya kayak gimana. Aku bilang kayak gitu. Kayak gitu. Itu pengalaman kerja aku begitu. Tapi itu masih muda, masih single. Oke, ada yang mau tanya lagi? Nggak ada. Wah, kita selesai lebih awal hari ini. Kalau nggak ada, aku cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa presensinya diisi ya. Jangan lupa di screenshot juga. Kita foto dulu ya. Enak kok jadi, enak. Pinter. Lama-lama. Oke? Ya. Senyum. Mbak Imelda udah oke? Settingannya? Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Jadi kalau ada cerita-cerita yang kayaknya berat, enggak, itu cuman ya semua pekerjaan pasti ada yang berat. Iya, pasti ada challenge-nya. Betul, ya. Tapi dibandingkan dengan privilege-nya, kerenan privilege-nya kok. Gitu. Betul. Bisa tahu restoran-restoran enak, restoran-restoran mahal, ketemu kolega, terus kita beli hampers yang keren-keren, yang kita kadang, hah? Hampers doang? Nah, gitu ya. Kayak bisa menyentuh sesuatu yang luxury gitu ya, Kak. Ada loh temanku sekretaris, itu rumah bosnya taruh, aku lupa ya. Kalian tahu ini kan BBW yang Bath Body Works itu? Iya. Toiletnya dia pengharumnya pakai itu. Buset. Aku bilang, nggak main Stella ya. Aku bilang, tidak bisa. BBW guys. Iya, pengharum toilet loh.
Kita kalau mau beli sabunnya aja udah nyari yang diskon banget banget. Yoi. Ya kan? Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih Kak Riri. Ya, sama-sama. Aku Makasih Kak. iya, sama-sama.